Pada kesempatan kali ini, saya Alvin Gunawan akan menjelaskan tentang metode PERT. Metode PERT atau singkatan dari Project Evaluation Review Technique merupakan metode untuk menggunakan distribusi probabilistik dengan tiga estimasi, yaitu estimasi optimis, estimasi paling mungkin, dan estimasi pesimistis. Jika dia estimasinya optimis, maka waktunya waktu optimis, di mana waktunya itu minimum. Jika dia estimasinya pesimistis, maka otomatis waktu pesimisnya itu merupakan waktunya maksimum. Jika waktu estimasi paling mungkin, maka perkiraan terbaik yang diperlukan. Karena ini misalnya, ini target positif atau optimis, otomatis durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyeknya akan semakin dikit, maka waktunya akan waktu minimum. Sementara jika estimasinya pesimistis, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek itu semakin panjang. Kita lanjut di sini langsung ke contoh partnya saja, di mana ada sebuah relasi antara kegiatan 1 hingga kegiatan 5, di mana di sini ada nama aktivitasnya, aktivitas A, B, C, dan D, beserta dengan durasi-durasinya. Yang membedakan dari AOA ataupun PDM mengenai dengan PERT ini, di mana dia durasinya ada 3 di sini. Sedangkan jika AOA itu biasanya durasinya 1, ataupun PDM. Di sini kita lihat bahwa kalau PERT ada 3 durasi, yaitu sesuai dengan penjelasan di awal tadi, di mana ada estimasi optimis, estimasi paling mungkin, dan estimasi pesimistis. Di sini estimasi optimis, di mana durasinya paling kecil itu 4 hari, terus paling mungkinnya 6, yang pesimistis 8. Begitu juga sehingga sampai ke kegiatan D, yang dimana optimisnya 4 hari, perkiraan paling mungkinnya 5 hari, dan pesimistisnya 6 hari. Di sini pertama kita menghitung dulu TE-nya, di mana TE-nya ini merupakan waktu rata-rata. Cara menghitung rata-ratanya dengan rumus A plus 4M plus B dibagi 6. Di mana A-nya 4, yaitu waktu optimisnya, ditambah 4 dikali M, yaitu waktu paling mungkinnya, terus ditambah B waktu pesimistisnya dibagi 6. Di sini 4 ditambah 4 kali 6 24, jadi 28 ditambah 8 dibagi 6. Maka menghasilkan TE-nya 36 dibagi 6 sama dengan 6. Kemudian di sini durasi B-nya, kita cari TE-nya juga, rumusnya masih sama, dimasukkan saja ke sini, 3 ditambah 4 kali 8 ditambah 9 dibagi 6, menghasilkan TE-nya 7,33. Kemudian di sini di aktivitas 3, C, langsung kita masukkan saja rumusnya, 2 ditambah 4 kali 4 ditambah 7 dibagi 6, menghasilkan TE-nya sama dengan 4,17. Setelah itu kita cari rata-rata aktivitas kegiatan D, di mana waktu optimisnya 4 hari, 4 ditambah 4 dikali waktu paling mungkinnya, yaitu 4 kali 5, sama dengan 20 ditambah waktu pesimistisnya atau 6 hari. Setelah ditambah dibagi 6, kemudian ketemulah waktu rata-rata aktivitas D, yaitu 5 hari. Di sini, setelah kita mengetahui dia waktu rata-rata per masing-masing kegiatan, di mana 6, 7,33, 4,17, sama 5, kita jumlahkan untuk mencapai perkiraan durasi estimasi total sebuah proyeknya. Di mana 6 ditambah 7,33, ditambah 4,17, ditambah 5 menghasilkan estimasi proyek, yaitu 22,5 hari. Setelah kita menghitung TE-nya, kita bisa menghitung variansnya, di mana varians ini bisa untuk menentukan atau menghitung probabilitas kemungkinan suatu proyek akan selesai dalam kurun waktu tertentu, di mana rumusnya dari varians ini adalah B dikurangi A dibagi 6 pangkat 2.
Di sini B-nya adalah waktu pesimis dikurangi waktu optimis dibagi 6/2. Di sini bisa langsung saja kita hitung di sini B kurang A per 6, 8 kurang 4 dibagi 6 pangkat 2. Kita masukin sini, 8 kurang 4 bagi 6 pangkat 2 menghasilkan 4 per 6 pangkat 2, atau kita sederhanakan jadi 2 per 3 pangkat 2. Terus ke yang B-nya, di mana B kurang A bagi 6 pangkat 2 menghasilkan variansnya 1 pangkat 2 atau sama dengan 1. Setelah itu kita hitung varians yang C, kita masukkan 7 kurang 2 dibagi 6 dibagi 6, terus kemudian dipangkatkan. Sama juga di D, berarti 6 dikurangi 4, terus dibagi 6, setelah itu hasilnya dipangkatkan 2, hasilnya 1 per 3 pangkat 2. Setelah kita mengetahui variansnya untuk menentukan probabilitas, kita bisa cari standar deviasinya. Di mana standar deviasi ini atau sigma TE ini bisa dihitung dengan menggunakan akar varians. Di mana akar variansnya itu hasil perhitungan kita yang tadi, di mana sudah disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi akar dari 2 per 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 5 per 6 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 2, habis itu diakarkan. Di mana hasil penjumlahan ini menghasilkan akar 2,25 yang diakarkan hasilnya 1,5. Di sini terdapat penjelasan di mana standar deviasi ini untuk menggambarkan ketidakpastian yang berhubungan dengan waktu untuk selesainya sebuah proyek. Satu standar deviasi bisa di antara 21,0 hingga 24,0, di mana 21,0 diambil dari waktu rata-ratanya yang total ini, TE-nya yaitu 22,5 dikurangi standar deviasinya, jadi rata-rata 21 hari, dan 24 ini di mana 22,5 ditambah 1,5. Setelah menghitung standar deviasi, kita bisa menghitung probabilitas durasi sebuah proyek. Di mana misalkan ketika kita ingin menghitung probabilitas jika waktunya bisa selesai dalam waktu yang lebih singkat, probabilitasnya berapa ini? Di sini contohnya, jika ketua proyek ingin probabilitas selesainya proyek pada waktu 21,5 hari, maka kita bisa menghitung tabel distribusi normal untuk menghitungnya. Di mana sebelum menggunakan tabel distribusi normal, kita harus menggunakan rumus yang seperti ini untuk mencari Z-nya. Di mana Z-nya ini untuk yang mencari probabilitas adalah durasi yang dicari dikurangi rata-rata durasi dibagi standar deviasi. Di mana di sini durasi yang dicari misalkan tadi ini 21,5 hari. Kemudian dikurangi dengan rata-rata durasi yang sebelumnya. Di sini kan rata-ratanya 22,5. Maka masukkan di sini dikurangi 22,5 hari. Dibagi standar deviasinya yaitu 1,5. Setelah itu dikurangi dan dibagi menghasilkan Z-nya yaitu minus 0,67. Setelah itu kita bisa menentukan probabilitasnya menggunakan tabel probabilitas. Di sini kita cek di sini bahwa Z menunjukkan minus 0,67. Di sini kita tinggal cari dari yang tabel minusnya, cari minus, cari 0,6. Nah, di sini ketemu 0,6. Terus cari yang belakangnya 0,7, ada yang 7-nya. Di sini ada yang 7. Nah, kita cari titik temunya di sini. Maka kita lihat bahwa di sini. Nah, titik temunya adalah 0,25 ini di sini 2514. Maka probabilitas selesainya proyek dalam waktu 21,5 hari itu sama dengan 25,14. Itu adalah sebuah probabilitasnya.
bagaimana jika kita pengen hitung probabilitasnya dia waktunya lebih lama. Misalkan kita mau ambil, di sini kan contohnya 21, kita ambil misalnya kalau selesainya 25 hari, dia itu berapa lama? Tinggal kita masukkan saja durasi yang dicari, ditambah, dikurangi rata-rata durasi tadi. Misalnya tadi 25, dikurangi rata-rata durasinya 22,5 dibagi standar deviasinya 1,5. Jadi di sini 2,5 itu rata-rata durasinya. Terus kita mau cari 25 dikurangi terus dibagi standar deviasinya 1,5. Maka kan 25 dikurangi 22,5 kan menghasilkan di sini 2,5. 2,5 dibagi standar deviasinya 1,5, di mana menghasilkan sama dengan 1,66. Nah, di sini kita tinggal cocokkan kembali ke tabel standar normal probabilitasnya. Di sini kita cari yang 0,6, 1,66 berarti. Di sini 1,6, terus cari yang belakangnya 6 juga nih. Ini 6, kita tarik, cari titik temunya. Nah, ini nih. Maka di sini probabilitas untuk jika waktunya selesai dalam waktu 25 hari, probabilitasnya bisa mencapai 95,15%. Sangat berbeda jauh jika selesainya itu 21,5 hari yang menghasilkan hanya 25%-an tadi hitungnya. Sekian penjelasan tentang metode atau yang biasa disebut dengan Project Evaluation Review Teknik. Terima kasih.